Harga properti di Bali naik dan ini kawasan yang paling banyak dilirik. Apa penyebabnya? Bali salah satu daerah yang pertumbuhan sektor propertinya dari tahun ke tahun sangat pesat. Selain meningkatnya pembangunan, harga properti atau capital gain dan tingkat okupasi di daerah ini juga meningkat. Tren pertumbuhan harga yang kuat dan konsisten selama tahun 2003-2024 di Denpasar juga dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan maupun insentif dari pemerintah yang mendukung kepemilikan asing dan sektor pariwisata. Sepanjang kuartal 1 2024, Denpasar salah satu wilayah paling konsisten dan resilient dalam pertumbuhan harga tahunan dan memiliki selisih tertinggi di atas laju inflasi tahunan. Pasar hunian di Denpasar juga cenderung tidak terpengaruh momen Idul Fitri atau hari-hari besar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar properti di Denpasar berkembang dengan baik dan menjadikannya semakin potensial dari kacamata investasi. Hasil survei harga properti residensial Bank Indonesia Provinsi Bali memperlihatkan harga properti residensial di Bali terus meningkat, menunjukkan tren kenaikan pada triwulan kedua 2024. Indeks harga properti residensial mencatat harga 104,27 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 1,86%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPHR triwulan sebelumnya yang berada di angka 103,81 atau 1,48%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Suryadimaja menjelaskan, kenaikan harga bangunan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan indeks harga properti residensial. Hasil survei menunjukkan 43% responden mengidentifikasi kenaikan harga bangunan menjadi penyebab utama naiknya harga unit rumah. Adapun wilayah Bali yang diminati sebagai lokasi investasi properti saat ini ada di bagian barat Bali, seperti Seseh, Kedungu, Cemangi, Nyanyi, dan Pererenan. Hingga saat ini wilayah-wilayah ini masih dikembangkan seiring bertambah ramainya jumlah wisatawan yang datang. Kawasan Sanur, Seminyak, dan Ubud tetap menjadi primadona. Namun bagi generasi yang lebih muda, mereka lebih menikmati lokasi-lokasi baru yang lebih hijau dan akrab dengan alam Bali. Kawasan Nyanyi di Kabupaten Tabanan sebagai salah satu contoh telah menjadi hidden game bagi para pencari kehidupan yang lebih dekat dengan alam. Pantai Nyanyi dikenal sebagai pantai dengan pasir hitam yang eksotik. Ombak besar yang cocok bagi para penggemar olahraga selancar, serta memiliki panorama matahari terbenam yang indah. Lokasinya pengembangan baru ini menawarkan pembangunan alam yang belum terjamah dan asri. Secara bisnis, Kabupaten Tabanan bisa dikata sebagai salah satu kawasan yang paling prospektif untuk investasi di Bali. Kabupaten Tabanan pernah menempati posisi kelima setelah Badung, Denpasar, Gianyar, dan Jimbaran. Dengan indeks permintaan properti sebesar 3,8% pada tahun 2021, wilayah ini juga termasuk dalam pengembangan kawasan metropolitan Bali, Sarbagita, Denpasar, Bandung, Gianyar, Tabanan. Bahkan, secara posisi indeks permintaan properti Tabanan berada di atas Nusa Dua, Seminyak, dan Ubud. Pesatnya perkembangan industri properti di Pulau Dewata. Menurut NPG Indonesia, perusahaan pengembang properti yang berbasis di Bali, pesatnya perkembangan industri properti di Pulau Dewata dipengaruhi oleh tiga hal. Satu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, di mana mereka ingin rumah yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi, mulai dari material hingga desainnya. Ada tren utama yang mempengaruhi pasar properti Bali. Pertama adalah meningkatnya permintaan akan properti berkelanjutan dan ramah lingkungan seiring meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan dan pengembang semakin banyak memasukkan praktek bangunan hijau, sumber energi terbarukan dan material berkelanjutan ke dalam proyek mereka. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut menarik pembeli dan investor yang peduli lingkungan. Dua,
Adanya transformasi digital, industri real estate yang lebih maju dan bisa digital. Sehingga pembeli atau investor tidak perlu datang langsung setiap survei, melainkan bisa secara virtual. Tiga, adanya budaya bekerja baru yakni work from home atau di mana saja. Pekerja bisa bekerja di mana saja, bukan menetap di kantor, sehingga banyak yang menerapkan kerja sembari liburan. Konsep home office dengan internet berkecepatan tinggi dan lingkungan kerja yang kondusif banyak dicari oleh pekerja jarak jauh dan nomaden digital. Dan Bali adalah tempat yang sempurna untuk melakukan tren remote working. Lantaran saat ini fasilitas penunjang paham work-life balance tersedia dengan mudah. Di sisi lain, fokus strategi pemerintah di sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dirancang untuk menarik wisatawan dengan pengeluaran tinggi, juga meningkatkan daya tarik pulau ini sebagai destinasi premium. Penutup. Guys, pertanyaan besarnya, dengan harga properti di Bali kian melonjak, masih mungkinkah warga lokal, terutama generasi muda, memiliki rumah di Bali atau kian terpinggirkan? Kita akan bahas di video berikutnya. Tulis komentar Anda dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.